ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa manadika jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Haddadul Qulub, Majelis Ta'lim, Majelis Zikir Haddadul Qulub Palembang Darussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengumpulkan kita dalam hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengumpulkan kita di dalam majlis-majlis yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mudawamah istiqamah dalam terus-menerus di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini bertambah megah, bertambah jaya, orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan ilmu bermanfaat. Insyaallah dapat mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita Habib Hamid Barakah serta istri dan keluarga, insyaallah terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kemudahan, keselamatan sampai kembali lagi ke kota yang kita tercinta ini, Palembang Darussalam, kembali kepada memimpin kita di dalam majlis Haddadul Qulub ini. Insyaallah selamat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam besar salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tergolong di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi kita orang Islam untuk terus menuntut ilmu, untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agar semua ibadah kita diterima, sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung tahun. Tapi ini tahun bukan tahunnya umat Islam, tahun Masehi. Masehi ini bukan hakikatnya tahun kita, bukan hari rayanya kita, bukan hari rayanya umat Islam, bukan ajaran dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masehi ini dihitung daripada perputaran perpindahan matahari. Adapun Hijriyah, bulan kita, bulan apa? Tahun Hijriyah itu terhitung daripada bulan. Maka dari itu Masehi perpindahan harinya dari mana? Dari mulai waktu apa? Mulai jam 12, jam 00. Kalau Hijriyah perpindahan harinya dihitung dari bukan asar, tahu? Maghrib. Bukan subuh, maghrib. Perpindahan harinya, pertanggalannya dihitung dari maghrib. Dari bulan, perhitungannya dari bulan. Masuknya awal Muharram, keluarnya Muharram, masuknya awal Ramadan, keluarnya awal Ramadan, masuknya awal Syawal, itu dari hilal. Dan masuknya pergantian harinya itu dari mulai maghrib. Itu bedanya Masehi dan Hijriyah. Lah, bulan Masehi, tahun Masehi ini, apalagi tahun baru katanya, tahun baru Masehi ini sama sekali tidak ada di ajaran Islam, bukan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita rayo. Itu ingat, tidak pantas kita rayo. Idul Fitri baik. Idul Fitri itu hari raya besar, Pak D. Terima kasih Pak D. Idul Fitri itu adalah hari raya besar umat Islam. Tapi juga tidak pantas umat Islam mengadakan hari raya Idul Fitri kalau dia tidak ibadah, kalau dia tidak puasa, tidak menghidupkan bulan Ramadan sebelumnya. Coba bayangkan,
Ini Idul Fitri, hari raya besar umat Islam. Tidak pantas dia ikut andil merayakan Idul Fitri kalau dia di dalam bulan suci Ramadan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nak tahun baru Masehi? Bukan sama sekali ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ajaran ulama-ulama kita, bukan ajaran guru-guru kita. Yang seharusnya kita rayoni apa? Hari raya tahun baru Islam. Kapan itu? Malam satu Muharram. Itu yang kita gebyar ke, itu yang kita istimewa ke, itu yang kita mulia ke, itu yang kita hari raya ke. Itulah hari raya umat Islam, masuknya tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Bahkan tahun baru Masehi sama sekali tidak ada keistimewaannya. Tidak kata keistimewaan kemuliaannya yang datang baik dari ulama, dari Nabi Muhammad SAW. Tidak kata kemuliaan sama sekali pada awal tahun Masehi, yang ada pada tahun baru Hijriyah, awal Muharram, bahkan disunahkan puasa. Ini kemuliaan yang datang dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa apa di dalam bulan Muharram? Salah satunya yang seharusnya kita betul-betul menjalankan, mengamalkannya. Puasa Tasu'a sama Asyura. Tanggal berapa? 9 sama 10. Ini ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama sekali tahun baru Masehi itu tidak kata kemuliaannya yang datang dari Nabi ataupun dari guru-guru kita, daripada para ulama. Yang ada kemuliaannya adalah awal tahun baru daripada tahun Hijriyah ataupun bulan Muharram itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, setelah kita tahu ini bukan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ngadokeun, jangan ngerayokeun. Sekecil apapun nak pesta kecil-kecilan tidak beb, anak tidak ada buat besar-besar, tidak kecil-kecilan benar, duduk sama keluarga kecil-kecilan. Ngapo nak kecil-kecilan? Ngapo kau nak duduk nak ngado ke kecil-kecilan tu ngapo? Iyalah, tidak ada besar-besar, kecil-kecil sama baik. Ya ngaduklah sekarang, tidak usah nak salah tahun dah. Berarti dia nak ngerayokan juga sama baik, walaupun kecil-kecilan ini sekarang ada bahasa kecil-kecilan ini. Lah banyak. Tidak ada besar-besar. Kecil-kecilan baik. Dodo benanya kecil-kecilan baik. Tidak ada banyak juga artinya. Tidak ada sampai keluarga sama tidak. Kami di rumah baik. Nah pada malam itu nih sekarang diajak aku. Ini sama sekali tidak ada di ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa baik. Pecah malam-malam biasa sama sekali kita tidak usah ngerayokeun nak kecil-kecilan, nak besar-besaran, tidak usah lah. Kaki kita ikut andil, berarti kita juga ngerayokeun malam tahun baru Masehi. Jangan sampai orangnya lubillah. Ngapo kalau macam itu? Karena ini ajaran bukan ajaran Nabi. Ajaran siapa? Ajaran orang kafir, kufar, orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti umatnya jangan sampai menyerupai orang Yahudi. Jangan sampai menyerupai orang kafir. Dari segi apapun, sekecil apapun kau menyerupai, jangan sampai menyerupai mereka. Apapun, dari fashionnya, dari apapun gaya akhlaknya, dari apapun yang jangan diserupai. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Jadi anggap biasa pecah malam-malam biasa baik. Bahkan setan iblis ini sudah sukses dia sudah sukses berdakwah, sudah sukses berdakwah khususnya pada malam itu. Sudah sukses berdakwah, ngajak uang ini menipu daya orang-orang Islam ini khususnya untuk bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kaum muda, wong muda yang menjadi generasi baik seharusnya
dirusak oleh setan, oleh iblis, mereka sudah sukses membuat mereka tertipu daya. Mereka berlarut-larut di dalam maksiat tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Munzir Al-Musawwar pernah menyampaikan itu bahwasanya di malam tahun baru itu luar biasa, sangat menjadikan, sangat maraknya maksiat tentang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih yang sangat menyedihkan itu apa? Kebanyakan umat Islam dewek yang ngadoke, kebanyakan umat Islam dewek yang ngerayoke, kebanyakan umat Islam dewek yang menentang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Indonesia ini maraknya yang namanya tahun baru. Tapi alhamdulillah, insya Allah tahun sekarang atau tahun kemarin sudah kejengoan, bertahun berikutnya tahun berikutnya insya Allah selalu dikobar-kobar ke, selalu dibiarkan, selalu disampaikan ke masalah tentang ini. Insya Allah bertambah kakek ini, insya Allah orang-orang menjadi sadar, tidak lagi yang namanya meloi wong kafir, wong Yahudi di dalam merayakan tahun baru Masehi. Kita rayo ke, kita biarkan malam tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah 1 Muharram insya Allah akan datang. Kita ado ke, kita biarkan demi menggapai ridho Allah, di ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana dong status kita, keadaan kita di malam itu? Biasa anggap tidak ganti acara, anggap tidak ganti apa-apa sama sekali, tidak ganti keistimewaannya sama sekali di malam itu. Al-Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwasanya akan datang suatu zaman tidur lebih baik daripada bangun. Akan datang suatu zaman tidur ngolong lebih baik daripada melek, lebih baik daripada bangun. Ngapa macam itu? Karena sudah banyaknya fitnah, sudah banyaknya ujian cobaan, sudah maraknya pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah maraknya maksiat, takutnya kita ikut andil di dalam hal tersebut. Maka baiklah tidur daripada melek, baiklah tidur daripada bangun. Jadi di malam itu ngapain? Tidur tidur baik. Agak ngomong angsarunya tidur malam itu bertau, tidak pacak lagi, bau ngejep melek lagi, bau ngejep melek lagi. Macam mana tong? Macam mana kalau macam itu tidak pacak tidur? Melok kalau macam itu melok sama berzikir. Kalau kau tidak pacak tidur, sama sekali tidak pacak tidur, kau bangun, kau zikir. Ada amalan khusus, bukan amalan malam tahun baru, bukan. Ini amalan dibaca saat orang-orang lalai. Nah sekarang kita lalai apa tidak ada lalai ini? Seandainya banyak orang-orang lalai di satu saat, kita baca zikir ini dari yang mulia Al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dari guru-guru kami itu. Beliau menyampaikan bahwasanya membaca zikir la ilaha illallah 3 kali ditutup Muhammadur Rasulullah ini sangat faedahnya sangat agung. Diangkat 1 juta derajat, dihapus 1 juta dosa, ditulis 1 juta pahala, dan luar biasa ini pahala. Di saat kapan? Saat orang-orang banyak lalai, bukan amalan tahun baru. Nanti kamu baca tahun baru tidak. Saat orang-orang banyak lalai, disitulah kamu baca. Nah, biasanya saat apa wong-wong lalai ini? Saat ada acara-acara atau hiburan, di saat di tempat-tempat banyaknya wong ini lalai, disitulah kita maco tadi itu zikir la ilaha illallah berapa kali? 3 kali ditutup Muhammadur Rasulullah. Ingat, ini bukan amalan tahun baru. Kapanpun waktunya ataupun saat orang-orang lalai, kau baca ini, kita baca ini, insya Allah kita masuk dalam golongan tadi itu. Dia angkat, dihapus, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas tentang peringatan. Nah, ini ada peringatan. Nah, ini kita melok. Ingat, tidak usah. Ini tentang perihal tahun baru Masehi. Jadi kita umat Islam, umat yang beriman, umat Nabi besar Muhammad SAW, maka kita ikutlah ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ingat itu malam biasa. Dapat keistimewaannya. Itu malam bukan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong yang raya keikut andil berarti dia menyerupai wong kafir. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malam banyak sekali orang yang bermaksiat. Jangan sampai kita ikut andil bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah umat Islam, umat yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam itu tidur tidak baca, tidur berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, inilah yang diajarkan oleh habaib kita, inilah diajarkan oleh kiai-kiai kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ajarannya tidak galak umatnya terlena, tidak galak umatnya ghaflah lalai, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi hari-harinya perbuatan baik, menebarkan manfaat kepada kita, diri kita dewek, keluarga kita dan umat Islam seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anfusakum, diri kau dulu, jaga waspadai diri kau dulu, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian akan apa? Waspadai akan apa? Jaga akan apa? Daripada api neraka. Jangan kita nak wanti-wanti waspada, jaga-jaga daripada api neraka. Jangan sampai kita selalu terjatuh di dalam maksiat, penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri kita, keluarga kita aja. Sudah ada usah melot-melot. Macam itu. Dah tidur deh kau, ngeliat. Ngelip malam itu. Dari maghrib kau ngelip tuh. Dari isya ngelip lah. Kalau tak baca, itu tadi berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan tentang perihal atau mewanti-wanti dalam hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh kita umat Islam, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kitab kita, pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah, membahas tentang fikih, dan alhamdulillah kita sudah masuk fase berikutnya, penjelasan berikutnya tentang wudu. Tentang wudu. Kali setelah ini dibahas tentang air, banyu apa yang digunakan sesuci, yang boleh, yang tidak, yang tepat, yang tidak. Di sini diawali dengan furudul wudu. Penjelasan sebelum daripada masalah tentang air di sini dibahas terlebih dahulu tentang wudu. Di sini dijelaskan bahwasanya furudul wudu sittah. Fardu wudu ada 6. Tahu fardu? Fardu itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, berdosa, kena hukuman. Wudu kita nak sholat, syarat sah sholat harus suci. Diawali dengan wudu. Sekarang kalau misalkan dia tidak wudu, wudunya tidak sah, tak sholatnya? Tidak sah. Kalau tidak sah, kena hukuman tak? Kena hukuman. Ngapa? Karena dia tidak wanti-wanti, tidak waspada ketika wudu, mengesahkan wudunya tadi. Maka di sini disebutkan furudul wudu, fardu wudu yang harus kita kerjakan. Selain itu berarti sunnah. Fardu wudu ada 6. 6 ini yang diingat dilakukan. Selainnya itu sunnah. Sunnah ini bukan berarti jangan dilakukan. Sunnah ini ya dilakukan. Sunnah juga. Nah ini masalah kedua ini. Sunnah juga itu sunnah siapa? Ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya lagi ngantri, banyak kan? Tempat duduknya cuma kok. Kita macam ini nak wuduk kalau waktu sudah mepet. Uang yang pertama ini wuduknya luar biasa lama, melakukan sunnah subhanallah. Teliti yang dia wuduk, diulang-ulang sama dia, sunnahnya digawi kinyogalo. Ini pantas apa tidak? Tidak pan? Dia pantas ngapa? Karena waktu lah mepet, tempat cuma kok wong ngantri banyak yang nak wuduk. Itu tempat bukan tempat dia, itu tempat wakaf dan seterusnya. Ini tak tepat. Maka dari itu yang dikerjakan apa? Fardunya baik. Seandainya di tempat kita, di rumah kita dewe, di tempat yang misalkan waktunya tak mepet,
Ada ya tempatnya banyak, tidak kurang, maka kita lakukan semampu mungkin dalam hal wudhu. Kita hidupkan sunnah, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan fardu wudhu yang pertama adalah apa? Niat. Fardu wudhu yang pertama adalah niat. Ya, niat ini di sini dihukumi wajib. Berarti kalau ada niat sadar tidak sah. Di sini juga tempatnya niat itu hati. Melafalkan niat itu sunnah. Melafalkan niat itu sunnah. Tempatnya di hati. Nawaitul wudu'a. Pakai wong. Nawaitul wudu'a li rabbil ada macam ini. Tidak bakal kami sebutkan kecuali sudah terjadi. Ya. Samping kita yang nawaitul bajunya. Nah, ini sudah suaranya keras. Nganggu wong sebelahnya belum? Tidak sakit apa ngepuk banyu macam itu kan? Wah, lebih tegas lebih bodohnya. Lebih tegas nganggu wong. Ya, nganggu. Nawaitul wudu. Ini melafazkan sunnah. Nah, apalagi nganggu tadi sudah bukan sunnah lagi tuh. Pakai hati. Tempatnya niat itu di hati. Aku niat wudu fardu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Di sini dijelaskan juga zamannya, waktunya kita berniat itu kapan? Ketika awal mula daripada kita mengamalkan perkara tadi. Kita wudu. Awal mula kita lakukan di dalam berwudu itu bagian mana? Tangan dulu, kaki dulu, kepala dulu, apa lain dulu? Tangan dulu. Tangan di sunnah. Rai dulu. Kalau sunnah tidak usah dilakukan, langsung macam ini apa? Lajulah amal ke sunnah. Nah, maksud adalah amal ke sunnah, langsung dikeratur dari macam ini. Ya? Cak mana tadi awal mula daripada berniat itu di awal daripada amaliyah wudu itu tadi, yaitu wajah berbarengan, niatnya berbarengan ketika membasuh wajah, kecuali puasa. Di sini disebutkan kecuali puasa wajib. Ya, puasa ini tidak ada berbarengan pas puasa pula baru dia niat puasa kamu kapan? Puasa Ramadan kapan ya? Habis tarawih. Nah, kalau lupa tarawih kapan? Sahur. Sebelum masuk waktu kita mulai puasa. Jangan pas puasanya nih yang masuk azan kaki dulu belum. Belum mulai puasa. Oke, sampai masuk baru niat puasa beda. Tidak waktu itu niatnya sebelum masuk ataupun berbarengan dengan puasa itu sendiri sebelumnya. Maka dari itu kita mazhab Syafi'i wajib hukumnya mabit. Niat puasa itu di malam hari, yakni dalam keadaan sebelum masuk dia mengamalkan puasa. Dilanjutkan di sini syaratnya. Syarat puasa. Syarat niat. Syarat niat itu ada 6. Ingat. Berarti selain syarat ini, yakni uang yang tidak masuk di dalam syarat ini tidak sah niatnya. Syarat niat itu ada 6. Pertama Islamun Nawi. Yang berniat ini harus Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya, tidak sah amaliyahnya. Ada orang kafir misalnya, dia nak wudu, sadar kira-kira wudu aku nih? No, sadar. Kau di Islam atau kafir? Dia ni non-Islam. Berarti sadar wudunya, sadar niatnya tidak sah. Islamun Nawi. Yang kedua tamyizu. Niat apa ini? Bukan hanya niat wudu. Niat apa Wa tamyizu dan tamyiz. Tamyiznya pahamnya dia. Kalau budak kecil yang masih belum berakalnya, belum tamyiz, tidak sah untuk berniat. Di sini dilanjutkan wa ilmun bil manwi. Dia mengetahui dengan apa yang dia niatkan. Dia ngamaliyah wudu, niatnya sholat. Dia nak wudu tapi niatnya
Dan sebaliknya, kalau ada dia niat puasa tapi niatnya lain, ini tidak sah. Dia mengetahui apa yang dia nak gawe ke, yang dia nak niatkan ini dia tahu itu syaratnya niat. Wa ada muta'alliqi qatiha bi syai'in wa ada mutaraddudi fi qatiha. Dan tidak ada yang menggantungkan niat. Kalau ada wong ini kaki keputuskan wudu aku. Seandainya ada guru aku di tengah-tengah aku lagi wudu, batalkan wudu aku tak jadi kaki baik. Ini tak boleh, tidak usah macam itu. Ya, niat sungguh-sungguh niat, jangan sampai menggantungkan suatu niat tadi itu kepada perkara lain, tidak usah. Ataupun ragu-ragu, tidak usah. Harus ya yakin di dalam berniat. Itu simpelnya biar tidak terlalu muter-muter. Ini tentang niat, dan niat itu banyak. Ada niat wudu, ada niat sholat, ada niat i'tikaf, ada niat apa baik, ada niat puasa, ada niat berzakat. Niat itu banyak dan harus seluruhnya dipahami ketika ingin mengamalkan. Yang kedua, basuh ini fardu, membasuh muka. Batasan muka mana? Atau muka kau dari mana sampai mana? Nanti itu berarti ya. Dari mana? Ini muka belum ini muka belum? Bukan muka. Sana ada orang botak palai sampai sini. Gayanya nih, ini gayu kan? Dekat rambut, dari nyambung sampai sini. Gayu bukan ini? Bukan. Gayu itu tempat awal tumbuh rambut. Ini sampai ke mana? Ini namanya lahyen, lahyen, 2 geraham bawah tempat tumbuhnya gigi. Ini berarti ini dilewatkan sedikit. Takutnya tidak sah ataupun tidak pas gai kita ini kena air wudhu. Jadi dilewatkan sedikit, itu hukumnya sunnah. Lebih ke basuh muka. Bukan lebih niat, lebih ke, paham Jangan berlebihan. Beda lebih ke sama berlebihan. Ada mau basuh kepalanya, mandinya, mandinya galau-galau. Ini tidak tepat. Melebihkan basuhan muka itu sunnah, ingat. Tapi kalau buka aurat hukumnya haram. Nah sekarang kebalik, dia nak ngelebih ke basuhan kaki misalkan, nak ngelebih ke basuhan kaki tapi buka aurat. Ngerti tidak? Ngelebihkan basuhan kaki hukumnya sunnah. Kita basuh kaki kira-kira sampai mana? Sebelum kita baca kitab kan lah ngerti kalau mana mata kaki. Kita lebih ke sampai setengah betis tidak apa-apa. Jangan berlebihan sampai pucuk sini. Ini sudah masuk aurat. Nak ngelebih ke basuhannya itu sunnah, tapi datanya terlebih sampai buka aurat, ini haram, hilang sunnahnya jadi ini harus dipahami. Dibukanya sampai sini kenyuannya. Galau-galaunya jangan terlalu berlebihan. Ngelebihkan ke sunnah, jangan sampai berlebihan, takutnya kaget menjadi haram seperti buka aurat tadi. Melebihkan basuhan muka ini, seluruh bulu-bulu kita yang ada di muka ini kena galau, kecuali memang lempetnya. Tidak kecingoan di majlis takhotub, namanya majlis takhotub. Misalkan anak sama ini nyingok kando dede ini dagunya ada kecingoan, ketutup yang sama bulu, berarti bulunya ini termasuk lebar. Kalau masih kecingoan, ini kecingoan dagunya masih, berarti tidak begitu lebat. Basuhnya biasa, basuhnya harus dikenakan. Apa dia? Beda-beda. Ada yang lebat, ada yang tidak. Jadi bulunya dikena ke galau. Kan ada alis. Ini kan ada alis. Bahkan di sini disebutkan ada 20. Bulu dia ini ada 20. Itu mah dewe. Alis lah, bulu mata lah, kumis lah, jenggot, sini bawah, jambang sama sini beda. Ada yang ada jambang, ada yang cuma sini, ada yang dekat di sini tapi ada jambang. Jambangnya mulai tumbuh dari sini, ini kate kosong. Kan ada macam itu. Beda-beda makhluk manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, subhanallah. Manusia ini adalah ciptaan yang paling indah. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kena galau-galau. Jangan sampai kurang, Takutnya kaki lainnya tidak sah galau-galau. Kedua, basuhan apa?
Basuhan tangan. Tangan sampai mana? Sampai siku. Tangan dari mana? Dari siku apa dari depan sini? Hah? Dari sini ke sini? Wagsilu aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan itu sampai sini. Walaupun pakai keran juga usahakan tidak apa-apa dari sini ke siku. Apalagi nyelum langsung ke bak ataupun pakai gayung dan seterusnya dengan cara kita berwudu. Dilebihkan juga, dilebihkan sedikit. Kakek kelak wong yang melebihkan basuhan wudu ini tampil di akhirat membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya, melebihkan basuhan muka, melebihkan basuhan tangan, melebihkan basuhan kaki. Yang penting jangan buka aurat tadi. Ini insya Allah kelak di akhirat wong yang melebihkan basuhan wudu ini kelak akan tampil bercahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan di sini setelah membasuh tangan, membasuh kepala. Niat basuh tangan, kepala. Kepala ini di sini dikatakan bahwasanya membasuh kepala wusulu Medhurudil wudu wusulul balal walau bi ghairi fi'li fa'il. Sampainya basah-basah kepala ini walaupun bukan gawe dia. Ada wong. Nah ini kepala kau biar aku dia masuk. Wong lain tapi bukan dia dewe. Tak jadi masalah. Yang penting niat dia wudu, bukan wong nempel baju tanpa niat wudu. Dia niat wudu tadi itu walaupun wong lain yang ngawe kenyong. Di sini min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Baik daripada kulit kepala ataupun rambut. Tidak kalah sampai ke kulit kepala, rambut beda jadi masalah. Yang penting nih rambut di bagian kepala. Seandainya rambutnya panjang ke bawah. Sampai sini misalnya nih. Di baksonya bagian bawah sini banyak baju aja ini. Sempurna beda? Tidak. Macam mana caranya? Balik angkat ke wajah baru dibasuh kepalanya tadi, rambutnya tadi itu. Hati-hati harus belajarnya. Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Selanjutnya setelah kita membasuh kepala, membasuh kaki. Nah tadi sudah dijelaskan basuh kaki dari mana sampai mana? Sampai mato kaki. Bukan cuma ini. Mato kaki yang wajib. Tapi sunnahnya dilebih ke sama cak kita tutup aurat. Aurat kita sampai mana? Dari pusar dari mana? Sampai lutut. Nutupnya nak pas nian apa lebih ke? Nutupnya nak pas dari pusat itulah sama dengkul itulah apa dilebih sedikit. Kalau pusat ke pojok dikit, dengkul ke bawah dikit. Ada kaidah di dalam usul fikih malayatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Seandainya kita pas kenian di pusat kita tutup bisa jadi gerak-gerak ke terbuka tempat aurat tadi. Sama cak ini kita pas kenian kagetnya kena angin lah apa terangkat dikit akhirnya terbuka. Maka hal yang bisa menyempurnakan kewajiban kita tadi yaitu melebih ke itu pula menjadi wajib dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nutup aurat jangan pas-pasnya yang lebih ke. Ini pusat berarti ke pojok lagi. Ini dengkul lagi tuh berarti ke bawah sedikit lagi. Agar sempurna tidak terbuka aurat. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki lebih sedikit. Faedahnya membasuh melebihkan basuhan daripada wudhu tadi itu. Satu, wudhu kita jadi sempurna. Dua, dapat faedah kaki insya Allah kelak di hari kiamat akan ada cahaya pada diri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah melebihkan basuhan daripada wudhu, khususnya pada wajah, tangan dan kaki. Seterusnya apa? Tartib itu apa?
berurutan. Maka dari situ di sini dikatakan bi an yuqaddiman niyyah muqarratan li ghusli awwali juz'in minal wajhi thumma yaghsilul yadayn thumma yamsahu ra'sa thumma yaghsilur rijlayn falau khafa 'ala tartib lam yasihha wudu'u walau ghatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan sahha wudu'u wa illam yamkuz zamanan yasau tartib. Di sini jelaskan bahwasanya wudhu itu ya harus berurutan dari niat yang berbarengan ke wajah. Setelah itu baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ini harus berurutan. Walaupun pindah-pindah tidak jadi masalah. Ya nak wudhu di sini palanya deh, pindah ke depan situ tangannya, pindah ke depan ngapui tapi macam itu. Ya, tidak apa-apa toh, tidak apa-apa. Tapi jangan aneh. Ya, jangan aneh. Nanti, nah. Giliran kaki ngajak ke sungai. Nah, giliran pas kaki terakhir ngajak ke sungai. Nah, ingat, uang kalau wudhu nyebur atau menenggelamkan dirinya langsung menyelam itu boleh. Sebelum pas dia masuk itu niatlah dalam dirinya untuk apa namanya berwudhu. Walaupun dia nyelam itu setengahnya, sekiranya dia nyelam itu tidak cukup kalau misalkan dia wudhu biasa. Misalkan wudhu biasa berapa menit? Wudhu biasa berapa menit kita? Semenit ada? Lebih? Setengah menit? Maka cepat. Semenit lah. 1 menit 2 menit lah. Ya 2 menit. Kita ambil 2 menit kita wudhu. Seandainya kita menyelam sekalian niat wudhu langsung saya tidak jadi masalah. Walaupun waktunya tidak ada 2 menit seperti wudhu sebiasanya. Sekian detik lah, masuk langsung naik lagi. Kalau udah ngerti, dia masuk itu sekalian basuh kaki lah, basuh tangan, basuh kaki, macam ini dia nyelam ke dalam, kalau nggak ngerti, kalau nggak belajar, nyelam itu lah, walaupun sebentar sekali di dalam, langsung naik lagi, sudah sah ternyata wudhunya. Nanti, nyelamnya ke banyu-banyu yang tadi itu, banyu laut, banyu sungai, jangan salah nyelam juga gitu. Kolam renang, Beb. Kolam renang, Beb. Kolam renang. Kolam renang ini sebenarnya kalau seandainya banyak, di Prabu. Ya, tidak berupa sifat air, tidak keluar dan semacamnya sampai dengan kapori dengan kencing wong yang di dalam situ sampai betul-betul berubah, maka tidak bisa lagi sampai perubahannya itu parah, tapi banyak juga kolam renang itu masih aman-aman tapi carilah yang bersih, pas sudah nyelup mangkat bau besi kan, nah kalau kubilas lagi dia, dalam di Prabu itu tadi, lah itu fardu wajib harus dilakukan susunan tadi itu. Nah setelah itu kalau ada waktu, tempatnya luas, tempat kita dewe bukan tempat wakaf dan semacamnya dan seterusnya, ada kata yang nunggu, ada kata yang nganggu, hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Banyak sunnah wudu, basuh 3 kali lah, siwak dulu sebelumnya, edong, kumur-kumur, tangan, kopeng, tengkuk, apalagi dan banyak lagi di dalam membasuh 3 kali itu seluruhnya sunnah. Kalau ada yang waktu yang luas dan banyunya juga cukup, bukan banyu wakaf dan semacamnya, itu hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kali akan datang kita bahas detail tentang apa sunnah wudu dan juga makruh wudu. Tidak usah dilakukan kalau makruh. Kalau sunnah lakukan, kalau makruh tidak usah dilakukan. Insya Allah akan datang kita bahas sunnah wudu dan juga makruh wudu dan detailnya tentang niat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah wudu kita sah kalau sehingga sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة آخرة الأشهبة والمسلمين أجمعين ربي أشمل فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى رسولنا خضع بكل ذل صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه إذا دقت شيخ